Yang seberang sana menunggu Mesias, yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergolak juga boleh, ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tentang ceramah Kiai Buya Syakur, di mana sebelum dia meninggal atau selama dia ceramah selama ini, dia pernah membahas tentang kedatangan Yesus atau tentang kedatangan Mesias. Dan itu berhubungan dengan pertanyaan salah seorang dari jemaahnya terkait kedatangan Mesias dan juga kedatangan Dajjal. Dan oleh karena itu, Kiai Buya Syakur pernah menjelaskan tentang hal itu. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padli dari Lewi Kujang. Pertanyaan saya, Buya, saya suka mengikuti kajian Buya di channel YouTube-nya Buya. Kalau tidak salah, beberapa hari yang lalu Buya sempat mengatakan jika Dajjal yang disimbolkan yang digambarkan dengan bermata satu atau yang kakinya melangkah, sekali melangkah bisa ribuan kilometer, itu hanya sebagai simbol-simbol saja. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan lawannya Buya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa? Oke. Saya tidak bisa memastikan apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga, tetapi saya melihat dari keuntungannya. Ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu, ini sangat penting, membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang bulu nih, ngeral sepur, iya kan? Atau beli tambang. Nah, jadi terlepas nanti terbukti atau tidak terbukti, kita tetap mengatakan wallahu a'lam. Teksnya ada, ya kita percaya. Maknanya apa? Apa salahnya sih kita nggak usah lancang, tinggal bilang saja wallahu a'lam, kan boleh. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, boleh. Masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh bilang nggak tahu? Itu daripada kita menetapkan atau menafikan, itu menjadi beresiko, wallahu a'lam. Tapi saya hanya melihat dari segi keuntungannya. Nanti yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil. Yang seberang sana menunggu Mesias. Yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergolak juga boleh. Ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Nanti suatu ketika ada keadilan. Nah, itu yang penting kan begitu. Bagaimana nanti buktinya pengadilan itu, ya kita ya tetap mengatakan wallahu alam. Karena saya belum pernah masuk kuburan, saya belum pernah masuk surga, katanya semuanya. Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran, namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi
apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Surga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan surga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Itu sangat kondisional sekali. Jangan sampai kita secara tekstual menyampaikan apa adanya. Coba bayangkan, kalau saya ceritakan nanti kalau bapak-bapak masuk surga, nanti di surga akan dapat bidadari 40. Apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak beramai-ramai berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak masuk surga. Boro-boro 40 hiji be sakit. Satu aja saya sakit panasnya bukan lagi 40 lagi. Tambah lagi 40 punya stafnya itu masing 40 punya 70 pengawal. Satu pengawal maju yang tiap tahun banjiran. Apalagi Dajjal yang tidak diuraikan, hanya sekali diucapkan. Surga jadi bingung kok, betul enggak? Kalau saya ceritakan nanti orang di surga itu wajahnya putih-putih, wa taswaddu wujuhuhum. Saya ceritakan sama orang Afrika, marah mereka, dasar rasialis loh katanya. Jadi ini wajah neraka gitu. Betul enggak? Nanti ada surga hurum maksuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kamu dapat bidadari di dalam kemah-kemah. Apa enaknya kemah? Di lantai pakai kemah. Kalau surga yang saya bayangkan adalah di hotel bintang 5 dong. Ya, di penthouse yang paling atas loh, yang semalam 200 juta harganya kan gitu. Masih di kemah, apa enaknya? Jadi kita punya imajinasi sudah berbeda. Itulah makanya kita menerangkan Al-Quran itu harus, ya itulah harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan apa adanya, nanti jadi nggak menarik. Yang penting silakan kau ceritakan bagaimanapun, bagaimana kira-kira orang bercita-cita pengen masuk surga. Kalau yang suka ngadu jago, katakan di surga jagonya 2 meter tingginya. Ya kan begitu. Kemudian kalau di sini yang senang artis-artis, Dewi Persik mah banyak di surga. Ya kan begitu. Yang tukang ngadu gaplek, banyak gaplek. Ada yang dari kaca, dari kertas, ya dari mutiara gaplenya, kan begitu. Seperti yang suka main cewek, katakan di sana, wah hostess banyak di sana tuh. Nah, saya kira sesuai dengan yang tukang bebadok bilang kan makan sekenyang-kenyangnya. Nah artinya kita bercerita sesuai kita di kebebasan, jangan terlalu letterlek sekali, karena bagaimanapun Allah tidak salah mengatakan bidadari di kemah-kemah, karena pada waktu ayat itu turun orang Arab tinggalnya di kemah-kemah. Itu aja persoalannya kan, betul enggak? Kenapa Allah membolehkan cebok pakai batu? Ya karena di Jazirah lebih susah air, masa enggak cebok? Ya pakai seadanya lah, tapi jangan pakai tulang, jangan pakai telepong kan gitu. Pakai batu juga batunya yang betul-betul menyerap. Lalu jangan sampai sekarang boleh nggak pakai tisu? Nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pokok belum ada tisu, gimana lagi? Ya kan begitu. Nah saya kira kita harus cerdasi semacam itu. Jadi agama itu jangan diterangkan persis apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi, kecerdasan logika kita dan imajinasi kita, sehingga hal itu menjadi menarik. Saya kira begitulah kira-kira. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Buya Syakur terkait kedatangan Dajjal dan juga kedatangan Mesias ya, karena dia sebutkan tadi nama Mesias. Dan kita akan mendapatkan penjelasan dan penekanan dari Kiai Buya Syakur bahwa semua itu bisa dipahami sesuai dengan kemampuan berimajinasi, yang artinya segala sesuatu yang dipelajari oleh mereka itu berpusat atau kembali kepada kemampuan imajinasi, apapun itu bentuknya, entah
masalah sorga, masalah kemah yang disampaikan oleh Kiai Biasakur itu semua dipikirkan sesuai dengan imajinasi. Dan kita tahu bahwa di dalam kekristenan teman-teman ya, bahwa ajaran yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita bukanlah kita mempercayainya sesuai dengan imajinasi, tetapi itu sesuai dengan fakta historis sejarahnya dan juga nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, bahkan nubuatan yang akan datang seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Dan kita akan bisa melihat dan mengidentifikasi tentang kedatangan Mesias atau Yesus dalam Alkitab. Nah, kedatangan Yesus yang kedua pastilah bukan suatu rahasia, tetapi akan dilihat dan didengar oleh semua orang yang hidup di bumi. Tuhan Yesus telah memperingatkan kita semua dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26. Misalnya dalam 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jadi sudah diingatkan oleh Yesus kepada kita semua teman-teman ya, dan juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kakinya tidak akan pernah menyentuh tanah. Itu yang perlu kita perhatikan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang-orang yang percaya akan diangkat bersama-sama di dalam awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Ini bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kedatangannya akan terdengar. Di dalam Matius 24 ayat 27 dan 31 dikatakan di sana, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan yang ketiga teman-teman yang perlu kita perhatikan tentang kedatangan Yesus, bahwa kedatangannya akan terlihat. Sekali lagi, kedatangannya akan terlihat seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 27 dan ayat 30. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang keempat, kedatangannya akan menghancurkan bumi. Di dalam Yesaya 24 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, bumi remuk, redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Dan yang kemudian kelima, kedatangannya itu akan berarti penghakiman terakhir. Di dalam Matius 16 ayat 27 dikatakan di sana, sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan juga dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34, di situ ada satu judul perikop mengenai penghakiman terakhir yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan kedatangannya sebagai Raja dalam kemuliaannya, dan dia juga menjadi hakim atas semua orang, baik yang hidup maupun yang mati, di mana dia memisahkan kambing dan domba, dan dia akan mencapakan kambing-kambing orang-orang yang tidak taat, yang tidak percaya kepadanya, dan orang yang percaya kepadanya
Dia akan letakkan sebelah kanannya, di mana itu menggambarkan suatu kemuliaan dan di mana itu menggambarkan suatu kerajaan Allah. Dan kiranya melalui video ini bisa kita mengenal bagaimana kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita di kedua kalinya, di mana Dia menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan Dia menjadi hakim atas seluruh bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.